Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ilham Saputra dengan NIM 24400 2007. Semoga kita semua diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan membawakan topik tentang apa saja sih macam-macam kapal itu dan apa saja sih peralatan penunjang keselamatan yang berada di kapal. Yuk simak. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang macam-macam atau jenis-jenis kapal yang ada di dunia saat ini. Secara garis besar terbagi menjadi 4, yakni kapal fungsional, kapal angkatan laut, kapal penumpang, serta kapal kargo. Di mana dari keempat tersebut masih terbagi menjadi macam-macam jenis kapal. Di antaranya kapal fungsional ada kapal pemadam kebakaran, kapal tunda atau tugboat, kapal derek, kapal pengebor, serta kapal kru. Selanjutnya yaitu kapal angkatan laut terbagi menjadi 3, yakni yang pertama kapal selam, kapal patroli, serta kapal perang. Lanjut ke kapal penumpang, saya menemukan ada 3 kapal, yaitu kapal samudra, kapal feri, dan kapal pesiar. Yang terakhir yaitu jenis kapal kargo atau yang biasa untuk memuat barang, yaitu ada kapal tongkang, ada kapal peti kemas atau kontainer, serta ada kapal tanker dan kapal muatan curah, yaitu bulker. Fungsi dari macam-macam atau jenis-jenis kapal tersebut juga bermacam-macam ya. Contohnya seperti kapal fungsional yang digunakan untuk keadaan-keadaan tertentu seperti kapal pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang berada di laut, serta kapal derek untuk menderek kapal yang akan tenggelam dan lain sebagainya. Saya akan membahas tentang apa saja sih alat keselamatan yang berada di atas kapal. Yang pertama, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, alat keselamatan di atas kapal terbagi menjadi 2, yaitu piroteknik dan non-piroteknik. Apa sih piroteknik itu? Piroteknik yaitu sebuah alat keselamatan kapal yang dirancang menggunakan bahan kimia serta bisa mengeluarkan cahaya untuk sebagai pertanda sinyal ya. Dimana alat keselamatan yang berjenis piroteknik ini ada bermacam-macam, contohnya seperti marine orange smoke signal atau sinyal asap oranye, yaitu sebuah tabung pendek yang dapat mengeluarkan asap berwarna oranye sehingga dapat atau bisa mudah dikenali oleh orang lain yang berjarak lebih jauh untuk melakukan pertolongan. Selanjutnya yaitu hand flare signal atau sinyal kembang api. Alat ini hampir sama seperti marine orange signal ya. Tetapi bedanya untuk flare ini seperti kembang api yang disulut dan dapat menyala seperti kembang api yang berada di atas. Selanjutnya untuk keselamatan non piroteknik. Nah, ini yang piroteknik adalah alat-alat safety atau barang-barang safety yang biasanya berada di atas kapal, seperti contoh life jacket atau jaket pelampung, terus life buoy atau yang biasa menempel di pinggir tiang-tiang kapal yaitu pelampung, serta ada biasanya sekoci darurat atau kita yang biasa atau yang pernah menonton Titanic ya. Titanic ada yang namanya sekoci darurat untuk para penumpang kapal yang hampir tenggelam, dia menaiki skoci. Lalu ada juga biasanya di kapal-kapal besar itu ada yang namanya speedboat. Ada juga alat untuk memadamkan kebakaran saat berada di atas kapal. Nah, apa sih potensinya kalau kita berada di atas kapal itu? Biasanya kan yang paling sering terjadi kan tenggelam. Lalu ada namanya tersesat atau sinyal dari kapal tersebut tidak menangkap dari radio radar. Nah, ada juga yaitu potensi kebakaran, di mana potensi ini sebenarnya paling besar ya potensi resikonya untuk terjadi karena gabungan alat-alat elektronik yang dapat konsleting secara
baik secara tidak sadar maupun secara sadar. Nah, itu dapat menyebabkan kebakaran ya. Dan untuk mengantisipasinya, alat keselamatan di atas kapal biasanya ada, yaitu fire blanket atau selimut tahan api, APAR, heat detector atau smoke detector, lalu ada fire hydrant cabinet, ada fire hose box, serta ada fireman outfit, yaitu ada sarung tangan, topi, serta sepatu. Fungsinya apa sih? Yaitu fungsinya untuk memadamkan api secara skala kecil ya, untuk skala kecil yang berada di ruangan ataupun di luar ruangan kapal, sehingga kebakaran tersebut tidak meluas sehingga mengakibatkan tenggelamnya kapal atau menimbulkan korban jiwa. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, mungkin itu saja paparan materi tentang apa saja sih jenis-jenis kapal dan apa saja sih sedikit gambaran tentang alat keselamatan yang berada di atas kapal. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima kepada teman-teman semuanya, dan dapat diaplikasikan mungkin suatu saat nanti kita berada di kondisi-kondisi tertentu, kita bisa melakukan keselamatan diri sendiri serta keselamatan untuk orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety yes, accident no.